Itu dia Welcome tadi. back. Yes. Itu tadi dia sentimen yang Bapak Itu dia juga. tadi. Itu tadi dia. Iya. Dan tentunya kita kembali lagi di Market Review bersama dengan Mbak Sandra dari investasiku. Yang tadi komentar pertama adalah Mbak Sandra hari ini tumben banget pakai sneakers. Mungkin Detikers nggak kelihatan ya. Biasanya Detikers kalau bisa dibayangkan tuh biasanya pakai kemeja, pakai rok, pakai heels ini gitu, pakai mitten heels gitu. Hari ini santai kayaknya ya Mbak. Iya dong. Mau kemana sih weekendnya? Enggak sih, cuman karena happy aja kali ya. IHSG-nya beberapa hari terakhir nih menghijau. Menguat lagi ya, Mbak, Semoga ya. nih ada secercah harapan ya. Amin, buat amin, investor-investor, pelaku-pelaku pasar kayak gitu. Ini juga cerah kuning. Betul, biar kita juga memberikan biar kita lebih hati-hati di jalan, Mbak. Kan kuning hati-hati kan. pelan-pelan dong Pelan-pelan. jalannya ya. Baiklah, ini juga sama nih kayaknya naik-naik. Iya. Tapi pelan-pelan Pak Supir. Iya, Udah iya, ditutup iya, lagi, Mbak ya. Udah. Baru Udah saja closing ya. jam 4. Closingnya di Hari angka ini Di 7.154. Iya, poin berapa nih ya? 47 ya. 47,139 poin atau 0,66%. Lumayan ya. Nggak melonjak yang bikin kaget dan curiga gitu ya. Ini smooth aja naiknya. Sebut aja, oke. Dan hari ini apa yang mungkin perlu kita highlight lagi setelah ada kenaikan dengan persentase yang lumayan? Ya, ini termasuk efek dari suku bunga ya, ya. Oh yang Terus terus semalam tuh ada data dari China. Ternyata GDP mereka tuh naik 5 secara year on year-nya 5%. Cuman untuk bulan Desember itu kemarin ini kenaikannya paling besar di antara yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Berarti kan itu sesuatu pertanda yang bagus ya. Karena kan salah satu juga China itu ngimpor batu bara dari kita gitu. Agak ketergantungan gitu. Kita ekspor terbesarnya ke sana. Belum lagi nanti China juga pasti kan berharap Hopso juga investasi juga yang teknologinya di kita ya. Kayak gitu biar kita juga bisa semakin naik ke atas ekonomi kita. Amin. Seru. Hari ini juga lumayan ramai sepertinya pasarnya ya. Bergeliat nih Iya. Cuman 11 dari triliun. coba kita lihat ya. Kalau dari US sendiri marketnya itu merah. Lagi buka-buka soalnya. Enggak, belum buka itu. Lihat dong. Buka apa tuh? US kenapa tadi Mbak US Mbak? Nah US itu menjelang pelantikan merah-merah nih. Mereka agak khawatir gitu kan. Takutnya kan udah banyak pembatasan tarif. Nah ketakutannya itu adalah ketika tarif itu dibatasin akan terjadinya inflasi kayak gitu. Inflasinya yang takut tinggi lagi kayak gitu. Itu bakal sih. berpengaruh ke kita pasti ya Mbak? Berpengaruh juga terkait suku bunga. Karena kan sekarang negara adidaya tuh masih Amerika ya gitu. Dan Amerika apalagi Menteri Keuangannya bilang pokoknya Amerika tuh harus tetap menjadi negara adidaya. Jangan sampai diambil alih yang lain. Dengan adanya kemarin ceasefire atau gencatan senjata yang juga ya banyak lah peran presiden Amerika terpilih di sana gitu ya. Trump juga. Ini berpengaruhnya ke apa nih Mbak? Kalau Trump terpilih kan Trump udah terpilih nih, terus dia juga punya andil nih dengan kemarin adanya gencatan senjata juga gitu. Dan sudah damai itu sekarang ya Hamas sama Israel ya. Betul. Berarti yang kalau misalnya sudah menjadi normal gitu ya, mungkin harga minyak nggak akan terlalu melonjak tinggi lagi nih. Kayak kemarin kan begitu perang harga minyak langsung naik tinggi kan karena kebutuhan banyak sedangkan produksi itu sebenarnya terbatas kayak gitu kan. Ya masa semua minyak yang tadi normal semua buat perang gitu kan. Nah karena ini udah normal berarti harga minyak nanti kembali normal gitu kan. Terus mungkin Amerika juga akan lebih fokus untuk ke negaranya. Seenggaknya udah tenang lah, udah gak ada lagi hal yang perlu dana lagi yang perlu dikeluarkan lagi untuk biaya perang dan lain-lain gitu kan. Berdampak bagus sih kalau itu. Oke, harusnya juga ya memberikan
apa ya dorongan juga sama kita lah ya, karena ekonomi Amerika nanti akan ya walaupun 2025 dikabarkan katanya kurang baik-baik saja, tapi setidaknya tidak jadi worst gitulah ya Mbak ya, dengan perang yang masih berlanjut juga udah gencatan senjata lah gitu. Iya betul, udah damai pula gitu kan. Nah ekonomi kita sebenarnya emang tergantung dari luar ya, dari Amerika. Cuman balik lagi fokusnya tuh ternyata masih ke dalam diri kita, dalam negara sendiri nih. Kalau misalnya investor asing mulai banyak masuk, terus kemudian program-program Prabowo yang hilirisasi itu terjadi, terus kita juga bisa ekspor baterai gitu kan, atau misalnya orang mobil-mobil Cina yang di sini, terus mereka bisa pakai baterai dari kita karena kita sudah hilirisasi. Kita tambang nikel ya, nah gitu itu jalan. Terus investor teknologi atau investor dari asing manapun mau invest di negara kita secara real ya, bukan secara paper kayak saham, obligasi kayak gitu. Ya itu harusnya bisa membuat PDB kita nanti targetnya Pak Prabowo kan 8% gitu. Kalau 8% berarti kan ekonomi kita luar biasa ya gitu ya. Tinggi dalam loh, waktu 5 sampai 10 tahun. Semoga kita bisa mencontoh Vietnam tuh bisa mencapai 8%. Tapung Pak. Itu Thailand. Itu Thailand. Ya. Kaget kan dengan gerakan yang tiba-tiba. Thailand tuh Vietnam tuh gimana ngomongnya? Sawadikap. Yang mana? Sawadikap Di Thailand. Salah. Kayak harus sering ke Vietnam. Iya. Tapi emang banyaknya ke Thailand semua ya akhir-akhir ini ya. Tapi Mbak justru aku melihatnya berbeda. Sekarang tren untuk orang traveling, dari solo traveling sampai backpacking itu Vietnam banyak banget. Jadi lagi hits gitu, yang kayak untuk yang udah pernah ke Thailand atau mungkin udah yang agak bosan lah ya dengan Thailand gitu ya. Vietnam jadi pilihan karena sebetulnya si dongnya juga murah banget gitu. Ada apa sih itu? Sungai Mekong. Ada Sungai Mekong bener, yang sampai China itu Sungai Mekong. Suka peninggalan Perang Dunia II. Betul, yang itu loh, yang masuk ke dalam lorong-lorong itu. Terus makanan? Banh mi, pho. Oh, Vietnam po yang mie banh mi pho gitu ya. Kita di Indonesia aja. lebih enak ya. Biar makin banyak gitu ya persebaran atau pertumbuhan ekonomi juga di Indonesia juga gitu. Mbak kalau hari ini top gendernya sama top losernya apa nih Mbak? Oke, coba kita lihat. Kayaknya Ratu masih gede nih Mbak ya. Ih, mana all in lagi ya kan? Enggak. Hah? Enggak. All out. Udah keluar. Enggak Mbak. Belum. Belum. Bukan ke situ aku ini. Oh, bukan ke situ. Oke. Jadi ngomongin gua ini. Iya, enggak apa-apa. Kayaknya yang taking profit hari ini juga udah hijau semua. Udah besar ya. Hari ini itu ada cyclical, terus energi, udah pasti energi masih ya. Finance tipis lah. Industrial, non cyclical, sama properti dan teknologi. Yang terbesar itu cyclical, properti sama teknologi. Tapi kalau cyclical ini lebih didominasi sama saham-sahamnya MNC ya. Jadi sebenarnya ini kan sahamnya juga bergeraknya yang ada masanya lah, dia naik turun kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu IHSG juga terbantu sekarang nih juga karena ada saham cyclical itu yang dari MNC jadi naik. Teknologi Goto naik. Teknologi 1,2%. Properti kenapa Mbak tiba-tiba kok kayaknya dari kemarin tempat ya Mbak ya? Karena efek suku bunga. Ya kan kalau suku bunga turun udah pasti properti kan kita rata-rata orang beli rumah KPR ya kalau yang menengah ke bawah ya. Jadi kredit kan. Nah kalau kredit kan kemarin bunga kredit juga ikut turun ya. Nah itu orang-orang nanti akan berbondong-bondong lagi beli rumah kayak gitu. Berarti emiten terkait ya kayak misalnya BBTN juga mungkin bisa kena dampaknya ya bisa. BBRI turun lagi. Iya, BBRI masih segitu-gitu aja. Sempat naik. Sempat naik ya. Kan sempat 3.000 tuh, 3.000 kan. Terus akhirnya balik ke 4.000 lagi. Mbak aku juga mau tanya nih Mbak, kalau nggak salah tuh aku baca di sosmed sih Mbak. Saham itu kayaknya setiap tahun itu ada eranya ya Mbak. Kayak misalnya pas Covid tuh era kesehatan. Sektornya. Iya sektornya gitu. Terus ada sektor bank digital ketika kita mulai ini. 2025 ini sektor apa nih Mbak kira-kira? Kemungkinan ya kalau misalnya kita lihat kayaknya kalau finance mungkin masih agak berat untuk dalam waktu dekat. Mungkin kalaupun naik itu di semester 2 atau akhir-akhir tahun gitu. Kalau misalnya kita lihat dari pergerakan atau sama makroekonomi ini ya, untuk sektor mungkin bisa kita lihat energi sama yang basic industry, yang perusahaan-perusahaan bahan baku
gitu. Atau kalau mendekati lebaran nih mungkin kita bisa lihat sektor non cyclical karena orang-orang pada belanja ya. Betul. Sembako ya. Termasuk retail juga Mbak ya? Termasuk retail, iya, belanja baju, apa kayak kan ayam, yang emiten ayam, pada buka puasa bareng kan pasti meningkat. Sirup. Itu sirup lagi. yang mana nih yang jual sirup nih? Sekarang lagi produksi. Sirup. Udah packing kayaknya, udah tinggal distribusi juga ya. Sama ini Mbak, aku kalau nggak salah 2024 kemarin juga itu sektor konglomerat Mbak ya. Iya. Termasuk aku juga baru aku berbelajar nih Za. Enggak, aku berbelajar Mbak. Coba share. Enggak bener. Masa sih? Konglomerat itu maksudnya apa sih Mbak? Maksudnya mungkin Detikers juga ada yang baru belajar saham gitu. Aku belum tahu. Ada konglomerat, ada bandarmologi ya Mbak. Istilah-istilah gitu. Apa tuh? Nah kalau konglomerasi ya disebutnya ya. Jadi emang tahun 2024 tuh identik dengan saham-saham konglomerasi. Termasuk kayaknya 2025 juga masih ya berlanjut ya. Jadi saham konglomerasi adalah konglomerat yang saham yang mereka punya perusahaannya itu di IPO-kan gitu. Kalau IPO itu kan berarti masyarakat bisa memiliki kepemilikan di perusahaan itu walaupun persentasenya kecil kayak gitu. Nah biasanya kalau saham konglomerasi mereka tuh ada tujuan tertentu gitu. Kenapa sih mereka tiba-tiba IPO gitu kan. Padahal kan kalau perusahaan bagus punya udah private, pasti kalau yang misalnya kita pengennya ya tetap private aja. Kalau misalnya ke publik kan kita berarti harus share kepemilikan kita yang tadi 100% berkurang jadi 90%, misalnya 10% boleh buat masyarakat. Terus setiap 3 bulan sekali kita harus upload laporan keuangan kayak gitu. Terus kalau misalnya ada berita terbaru ganti direksi, ganti komisaris, kita harus lapor. Terus kemudian kita juga harus rutin ngadain RUPS, rapat umum pemegang saham kayak gitu. Terus kita harus transparan ke media dan lain-lain kayak gitu. Banyak lah yang harus kita lakukan begitu kita jadi perusahaan kita jadi terbuka dan bisa dimiliki oleh publik kayak gitu. Iya. Bahkan sebetulnya ini aku jadi kepo juga gara-gara kita tadi ngomongin soal TikTok juga sama ByteDance. Jadi sebetulnya juga TikTok mereka memang enggak IPO juga. Jadi memang enggak bisa dibeli oleh publik. Betul. Kalau udah kelepasan berarti TikTok TBK. Iya. Kan terbuka. Iya, betul. Emang namanya PT TikTok? Itu kalau dibukanya di Cikarang ya Kak. Iya. Tapi mungkin kita kepoin aja investornya tuh apa. Karena di sini ada beberapa dari banking juga kayak SoftBank, terus General Atlantic, terus juga namanya susah lagi. Sequoia Capital, Sequoia International. Ini yang ini investor di TikTok ini. Eza pengen beli sahamnya. Karena kita tadi kayak investor realnya dong. Investor realnya yang megang TikTok itu. Oh tadi satu lagi bandarmologi ya belum dibahas ya. Iya. Nah kalau bandarmologi itu jadi kita mau membeli saham mengikuti pergerakan money flow atau big fund yang mempunyai dana besar. Karena ketika ada satu dana besar di satu saham, otomatis kan sahamnya pasti nanti akan naik ya kayak gitu. Nah itu kalau bandarmologi gitu. Jadi kita ngikutin bukan dari fundamentalnya bagus, ini masih murah atau dia ini, kita nggak lihat di situ. Jadi dilihatnya lebih ke arah kemana sih uang banyak itu, yang uang punya orang besar itu dia lagi ditaruh tuh di saham yang mana sih. And then kita ikutin flow-nya kayak gitu. Istilahnya kalau di laut gitu, kalau misalnya ada kita mau berlindung pasti kita ngikutin paus kan gede ya gitu. Jadi paus kemana jadi kita berlindung ngikut dia kemana aja, kita aman gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sudah nembeng lah sampai tujuan gitu ya. Tapi kalau tujuan kita udah tercapai atau ternyata si paus balik arah nggak nyampe tujuan kita, ya kita ikut balik arah juga. Gitu. Kita nemonya. Iya. Kita nemonya kecil nih. Benar. Ada yang gede. Iya karena dari kunyah-kunyahan paus itu ada sisa-sisa kita juga. Remahan ya. Remahan. Tapi kan lama-lama kita gede juga. Iya benar. Jadi baby shark jadinya. Duh. Tapi itu berarti tergantung dengan kondisi psikologis kita, kesiapan kita, atau sebetulnya ada momennya kapan kita bisa ikut konglomerasi, kapan kita bisa ikut si big funds itu, atau gimana? Itu sebenarnya sih cocok-cocokan aja. Versi investasinya tuh mau yang seperti apa, mau berdasarkan kayak Warren Buffett, fundamental kah, dilihat dari laporan keuangan, rutin baca 3 bulan sekali begitu keluar, ngikutin perkembangannya, masih profit nggak, masih
bisnisnya masih inline nggak gitu. Atau misalnya mau jadi trading doang nih, jual beli aja, fokus ke technical yang tarik garis kayak gitu, yang tahu support resist di mana, jadi tahu kapan beli di harga berapa yang presisi, jual di harga berapa yang presisi, kayak gitu. Ada tahu juga ARA dan ARB-nya ya berarti. Iya. Terus ya itu tadi ada aliran juga yang bandarmologi. Jadi kita ngikutin aliran si big money tuh kemana, ke saham yang mana, apakah ke saham konglomerasi kah, atau ke saham yang fundamentalnya bagus kah, atau ke saham yang kita nggak kenal sama sekali tapi kok uang tuh mengalir terus di situ, inflow tuh ada gitu. Atau ke aliran yang kemarin kita ngobrol sama Andre Hakim tuh, jadi dia aliran ke corporate action. Jadi ada perusahaan kalau melakukan corporate action atau diakuisisi oleh konglomerasi atau diakuisisi oleh orang besar lah gitu kan. Jadi berarti kan sahamnya nanti akan besar juga gitu. Jadi alirannya macam-macam, jadi balik lagi ke diri kita nih, cocok yang mana gitu. Benar-benar. Karena perlu juga ya rasa aman dan nyaman ketika kita berinvestasi juga gitu ya. Kalau misalnya nggak mau yang terlalu beresiko, maunya yang tenang-tenang aja, jangan trading yang jual beli atau jangan kalau misalnya saya cuman bisa 6 bulan nih, nggak tahan deh kalau nunggu sampai tahun atau 2 tahun deh, jangan aliran yang kayak kemarin Andre Hakim kan itu lumayan lama ya, bisa setahun 2 tahun, nggak usah yang itu ya. Atau ambil yang alirannya yang momentum, pas harganya lagi bawah, lagi murah, tapi ini perusahaan masih bagus nih, ambil deh, ketika harga naik dijual kayak gitu. Jadi balik lagi ke kitanya gitu. Oke. Untuk ini sebetulnya hari terakhir sebelum ditutup juga ya, hari Jumatnya selesai. Marketnya kita akan kembali lagi hari Senin juga. Tapi apa nih yang mungkin bisa ya jadi watchlist kita, atau mungkin yang cukup menarik untuk dikoleksi mungkin di hari Senin mendatang atau di weekend ini kita kepo-kepoin. Senin mendatang tanggal 20 berarti H-8 gajian ya kalau di sini. Berarti kamu itu ya udah kayak, kalau aku mah investasi tuh udah dari gajian, investasi dulu, bukan dari uang sisa kan. Betul. Sisihkan bukan sisakan. Keren banget bro. Pak Firman pasti bangga sama Pak Firman. I'm back. Kemana? Aku tulang punggung. I'm back. Bener. Bener juga. Ya gue mah di awal gitu. Keren. Nice. Kalau kita lihat kan ya IHSG ini mungkin hari Senin atau minggu depan menguat terbatas dulu ya hari Senin ya. Melihat juga sentimen juga yang ada. Kalau sentimennya mendukung, apalagi suku bunga gitu ya. Dan after Trump dilantik tanggal 20 nanti gitu ya. Kalau kita lihat dan apalagi China sudah ekonominya kemarin hasilnya datanya bagus, data-data mendukung. Ini mungkin ya IHSG bisa menguat untuk minggu depan, tapi terbatas, dan sektornya masih tetap ya di finance, energi atau properti. Kayak gitu. Oke. Baik. Menarik. Dan watchlist juga lah saham-saham konglomerasi gitu. Iya sih, benar-benar. Baik. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Sandra sudah sama-sama kasih kita banyak inspirasi. Cering. Asik. Itu juga The Tickers kalau misalnya mau belajar saham atau reksadana obligasi bisa kemana tuh Mbak? Ini bisa ada scan barcode. Itu dia di sebelah sana. Ada. Gabung dong sama anak komplek. Ada barcode dari tadi. Pasti The Tickers bertanya-tanya untuk apa? Iya, barcode itu. Jadi barcode itu untuk belajar. Kalau yang The Tickers ini pengen investasi atau trading saham, di situ kumpul di Discord, nanti kita yang arahkan. Di sini kita ada kerjasama juga tradingnya with AI gitu. Jadi nggak akan dilepas, tetap kita akan pantau. Misalnya hari Senin ada saham apa nih yang bagus, nanti kita kasih rekomendasi, terus The Tickers bisa beli kayak gitu. Tapi di Discord, dan jangan lupa harus download dulu investasiku, kalau nggak boleh masuk. Betul ya, nanti akan ada kode-kodenya juga. Termasuk katanya bisa dapat reksadana 100.000 ya. Oh iya benar betul. Gimana caranya Mbak Sandra? Itu harus beli, ntar bisa langsung naik di Discord, tapi harus beli. Kita kan banyak kerja sama manajer investasi. Kali ini manajer investasinya itu
namanya lupa nanti ya di sounding. Pokoknya minimal beli 1 juta itu dapat langsung cashback 100.000. Jadi bisa langsung dipakai lagi juga. Iya, tuh, bisa. Ya. Jadi punya total 1,1 juta iya, juga gitu. Betul. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih Mbak Sandra. Sama-sama. Kita berjumpa hari Senin ya. Yuk. Oke, gimana cuan? Gimana? Lihat dulu dong. Iya dong. Udah beli. Enggak beli ya, belum beli. Kenapa enggak beli? Belum, aku masih wait and see. Oh, sedap. Keren banget. Kayak ngomong gitu kayak rasanya keren banget. Tuh enggak, masih banyak merah tuh BBRI. Pakai investasi kalau merah ya pasti. Pakai Kalau mancing-mancing ya. Kalau merah pasti ada, tapi kan banyak kan hijaunya. Iya tuh hebat dong. Iya. Enggak apa-apa. Portofolio aku juga masih ada beberapa yang merah. Kalau hijau semua tuh kayaknya wah dia harus ikut lotre aja. Beruntung banget gitu dong. Kayak udah jago banget. Iya udah jago banget. Gitu, udah tahu risetnya mantap ya. Baiklah Detikers, habis ini kita akan kembali lagi.